Sukawati, pesinetron Jin dan Jun belakangan hangat diperbincangkan publik. Hal itu karena konflik rumah tangganya dengan Fajar Umbara yang kian berlanjut. Yuyun melaporkan Fajar dalam kasus KDRT yang menimpa dirinya dan juga anaknya. Dari laporan tersebut, Fajar menjadi tersangka dan langsung ditahan. Dari hasil persidangan replik Senin 6 September 2021 kemarin, pihak jaksa tetap menuntut Fajar dengan 4 tahun 6 bulan denda 100 juta rupiah, subsidiar 5 bulan penjara. Namun putusan baru akan keluar sidang putusan yang diagendakan pada 13 September mendatang. Yang hari ini adalah replik dari jaksa. Alhamdulillah hasilnya tetap pada tuntutan. Artinya ditolak seperti itu. Kemudian untuk minggu depan tanggal 9 ya? Ya, tanggal 9. 9 beberapa hari Kamis ya? Kamis. Hari Kamis ada tanggapan lagi dari pihak lawyernya FU. Kalau tadi disebutin hanya singkat ya, jadi kesimpulan ya, dinyatakan bersalah dan tetap ada tuntutan, yaitu pledoinya itu ya ngeles lah gitu. Kenapa ditolak? Karena dianggap ngeles gitu. Padahal sudah disertakan bukti-buktinya, memang di situ jelas dia melakukan kesalahan. Minggu lalu jaksa menuntut 4 tahun 6 bulan, subsidiarnya 100 juta atau kurungan 5 bulan. Yuyun seakan tak terima mengetahui tuntutan jaksa tersebut. Namun Yuyun juga bersyukur karena dirinya mendapatkan keadilan dari pria yang telah menganiaya dirinya dan juga anaknya mendapat hukuman yang setimpal. Bahkan Yuyun masih berharap putusan hakim akan memberikan hukuman yang lebih berat kepada Fajar. Gila sih ya istilahnya, akhirnya gitu, teman-teman coba ada supportnya yang ya syukur ya Yun, alhamdulillah. Cuma kayaknya kalau bisa putusannya hakim lebih bisa lebih bisa di atas dari tuntutan jaksa sih gitu itu. Ya walaupun saya juga sudah bersyukur dengan tuntutan jaksa, tapi ya berharap sih kalau bisa tetap atau kalau bisa lebih itu aja. Gitu. Cuma ya saya sudah dari sejak awal juga Fajar juga tidak bisa menghadirkan juga saksi pembela ya, saksi meringankan, kesempatan itu juga nggak dihadirkan. Terusnya dengan berbagai cara kan ya Fajar dengan segala macamnya lah pola tingkahnya gitu kan, yang adanya berita kemarin yang di lapas apa kan gitu kayaknya jadi gimana, tapi ya alhamdulillah akhirnya terbayarkan dengan adanya pembacaan tuntutan dari jaksa. Tinggal ya saya cuma saat ini bermohon sama yang di atas, sama bermohon kepada yang mulia hakim, saya sebagai seorang ibu yang benar-benar mencari keadilan untuk anak saya, semoga seadil-adilnya keputusan dari yang mulia hakim, semoga bisa tetap pada tuntutannya atau lebih, itu aja. Kesedihan terpancar dari wajah Yuyun. Dirinya mengaku bahwa ini semua adalah penebusan dosanya kepada almarhum ibunya dan anaknya. Hal itu karena sebelumnya Yuyun tega meninggalkan ibunya demi menikah dengan Fajar yang naas dirinya dan anaknya semata wayang malah mendapat kekerasan dari Fajar. Yuyun pun hingga kini masih disibukkan dengan harus bolak-balik Jakarta Cirebon untuk mengurus kasus hingga peninggalan orang tuanya. Putusannya kan udah tanggal 13 nanti tuh, yang mulia hakim juga udah kasih waktunya, udah nggak bisa ditunda lagi, tanggal 13 alhamdulillah udah putusan gitu. Sih. Paling nanti arahnya tinggal balik ke LP yang di Cirebon, ya, yang belum LP di Cirebon diproses penganiayaan sama ibunya saya. Ya itu udah terjadi sudah lebih dulu. Jadi terbit LP-nya ibunya dulu karena penganiayaan ibunya pada saat mamanya 30 harian meninggal ya. 40 harian. Masih belum kering ya istilahnya makam mama saya. Fajar sudah melakukan kekerasan terhadap saya waktu itu. Jadi udah ya itu sedihnya itu. Jadi makanya saya cuma kemarin itu saya kok pas banget momennya. Ya istilahnya saya ngerasa sampai saat ini kan masih merasa berdosa sama orang tua saya, juga ke anak saya. Tapi dengan adanya jaksa penuntut umum membacakan tuntutannya gitu kan, hukuman untuk Fajar 4 tahun 6 bulan penjara, denda 100 juta dan subsidi 5 bulan, itu pas banget setahunnya mama saya. Jadi rasanya kayak
akhirnya perjuangan saya gitu loh istilahnya untuk menebus kesalahan saya ke almarhum mama saya dan juga anak saya yang sampai jadi korban itu. Tiap ritualnya kalau di Cirebon pasti saya selalu Bu Yuyun nih mondar-mandir. Saya lagi saat ini lagi mondar-mandir dulu gitu. Jadi Cirebon, Jakarta untuk ngawal proses persidangan gitu. Perjuangan itu sih. Kebetulan belum ada syuting ya? Ya belum, syutingnya belum ada. Terus masih ngurusin juga, kemarin ada beberapa tanahnya Mami juga yang masih harus diurusin di sana kan, peninggalannya Mami gitu. Lagi diurus juga, jadi makanya saya masih bolak-balik. Mungkin kalau misalkan udah saya putusan, ya rencana pengen baru fokus di sini lah gitu. Panggung Pilih-Pilih Bintang Pantura 6 semakin seru. Persaingan mentor Nasar, Dewi Persik, Via Valen, dan Happy Asmara untuk mendapatkan anak didik terbaik semakin heboh. Cantika Imut Cimahi, Fitri Empit Sumedang, Nopar Pradipta Pacitan, dan Wuni Chan Cirebon. Adakah yang terpilih oleh para mentor? Cari tahu malam ini pukul 20.30 hanya di Indosiar. Tidak terasa kebersamaan kita dalam KIS pagi hari ini akan segera berakhir. Sudah banyak orang yang tertular COVID-19 karena tidak memakai masker. Meski dirasa tidak nyaman, memakai masker akan menjaga tubuh kita dari penularan virus mematikan tersebut. Mari bersama memakai masker, ajak orang sekitar kita untuk lebih waspada. Bersama kita lawan corona. Kesuksesan tidak datang dari apa yang kamu lakukan sekali. Itu berasal dari apa yang kamu lakukan secara konsisten. Sebelum berpisah, saya ucapkan selamat menjalankan aktivitas dan sun sayang untuk orang-orang terkasih di sekitar Anda. Mwah.